Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Semoga kita selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pada materi meyakini Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Itu submateri Allah Maha Esa. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah yang baik atau indah yang hanya dimiliki oleh Allah. Itu jumlahnya ada 99, yang dimana salah satunya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu Asmaul Husna Al-Ahad. Apa itu Al-Ahad? Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Esa berarti satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang ada dan wajib kita sembah. Mari kita perhatikan surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah adalah Tuhan, tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Pada surat Al-Ikhlas ini dijelaskan ayat pertama bahwa jelas Allah itu Esa, di mana tadi dijelaskan Esa itu adalah satu, bahwa Allah adalah satu, tidak berhitung atau tidak terhitung 2, 3 dan seterusnya. Tapi sudah dijelaskan bahwa Allah itu satu pada surat Al-Ikhlas ayat yang pertama ini. Pada ayat yang kedua dijelaskan Allah itu adalah tempat bergantung seluruh makhluknya, di mana ketika ingin meminta, memohon, dan melakukan sesuatu itu digantungkan kepada Allah. Karena manusia atau makhluknya tidak dapat melakukan sesuatu hal tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ketiga dijelaskan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Berbeda dengan makhluknya, mana mempunyai ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Berbeda dengan makhluknya, karena itu Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan, atau tidak memiliki keluarga. Pada ayat yang keempat dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi, makhluk sepintar apapun, sebagus apapun, tidak mungkin bisa setara dengan Allah. Makanya, kenapa Allah itu satu? Sebagai penegasan bahwa Allah itu tidak ada yang bisa menyamai atau menyetarai dengan Allah. Asmaul Husna Al-Ahad, perhatikan pada gambar pertama, yaitu ada tata surya, alam semesta, yaitu bumi, matahari, dan sebagainya. Allah menghendaki semuanya berputar pada porosnya, berlaku setiap harinya, setiap detiknya. Allah yang menentukan akan hal itu. Allah yang menentukan berputarnya suatu planet, misalkan pada porosnya berotasi atau berevolusi, itu ditentukan Allah yang menentukan segalanya. Pada gambar kedua, manusia, salah satu makhluk Allah, itu memiliki keluarga. Misalkan pada gambar ada ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik. Allah
dikarenakan memiliki sifat al-ahad, memiliki sifat satu atau esa, maka Allah itu berbeda, tidak memiliki keluarga atau kerabat, berbeda seperti makhluknya. Seperti itu. Kemudian ketika kita bekerja kelompok dengan teman kalian, ataupun bermain atau membuat sesuatu kerajinan, pastinya tentunya akan memiliki perbedaan pendapat satu dengan lainnya. Oleh karenanya, Allah berbeda dengan manusia yang memiliki keluarga atau teman dan sebagainya, bergantung dengan teman lainnya, memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karenanya Allah itu satu. Bayangkan apabila manusia yang memiliki banyak keinginan, dan bayangkan pula apabila Allah lebih dari satu atau Tuhan itu lebih dari satu, maka kemungkinan besar atau yang pasti terjadi adalah kerusakan yang ada di alam bumi ini. Misalkan Tuhan yang satu menginginkan malam terlebih dahulu, dan Tuhan yang satu ingin memiliki keinginan untuk siang terlebih dahulu. Maka ketika banyak perbedaan di antara Tuhan, maka akan hancurlah alam bumi ini. Oleh karenanya, salah satu dari bukti bahwa Allah itu satu adalah adanya alam semesta di mana hanya satu yang akan menentukan atau menghendaki segala hal yang ada di dalamnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Tidak boleh menyembah selain Tuhan atau selain Allah. Dan orang yang menyembah Tuhan selain Allah disebut dengan musyrik. Musyrik merupakan perbuatan yang termasuk dosa yang besar. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyekutukan Allah. Oleh karenanya, kita tidak dibolehkan atau dilarang keras untuk menyembah selain Allah. Misalkan menyembah matahari, menyembah bulan, atau menyembah api dan sebagainya, patung yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal tersebut merupakan dosa yang sangat besar. Bagaimana meyakini keesaan Allah? Yang pertama adalah selalu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu, tidak ada duanya, tidak berbilang. Kemudian selalu meyakini kebenaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluknya. Pertama, pertolongan apa yang Allah terjadi pada manusia, makhluk akan datang ataupun pada alam semesta ini adalah keesaan Allah atau kekuasaan. Perintah Allah kepada orang-orang. Ketiga, harus beribadah hanya kepada Allah dan niatkan dalam hati kita ibadah, sholat, zakat, puasa, seterusnya, membaca tasbih, niatkan hanya beribadah untuk Allah senantiasa kita harus membaca. Kemudian tidak boleh menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Tadi disinggung di awal bahwa manusia bacaan tasbih harus menyembah hanya kepada Allah, tidak boleh menyembah kepada makhluk, bacaan istighfar yaitu ataupun hal-hal lainnya kecuali selain Allah. Saya membacanya itu tidak diperbolehkan keadaan apapun. Kemudian yang kelima adalah memperbanyak zikir, ibadah kepada Allah. Perbanyaknya zikir dan ibadah untuk memudahkan kita meyakini akan keesaan Allah. Yang keenam, hanya memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kepada patung, tidak kepada pohon, matahari, dan baik, karena semuanya berakhirlah pertemuan kita kali ini. Marilah kita akhiri pertemuan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.